Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Wildan Copa di Catatan Pejabat di channel YouTube Akun Pejabat. Kali ini gue akan membahas seorang tokoh dari Perancis, tapi dia sebenarnya keturunan Aljazair. Biasa catatan. Nih, episode kali ini tokoh yaitu bernama Rashid Nikas. Siapa itu Rashid Nikas? Siapa itu Rashid Nikas? Pasti kalian bertanya-tanya. Makanya ini saya jelasin. Rashid Nikas adalah pria yang melawan Prancis seorang diri dengan membayar denda 16,8 miliar untuk ribuan muslimah Prancis. What happened? Emang ada apa dengan perempuan Prancis? Pasti kalian bertanya-tanya seperti itu. Kalau yang nggak tahu, makanya saya kasih tahu dari catatan saya ini ya. Seorang pengusaha Prancis keturunan Aljazair, ya kan, memiliki kekayaan lebih dari 150 triliun rupiah. Memiliki sebagian saham sepak bola, klub sepak bola ternama di Paris, yaitu Saint-Germain atau disingkat jadi Paris Saint-Germain atau disingkat jadi PSG. Dia dengan ringannya membayar denda bagi muslimah yang bercadar di Prancis dan Belgia. Sebagaimana kita tahu, Prancis menerapkan larangan mengenakan cadar di tempat umum, ya kan? Sebagai reaksi pemerintah atas berduyun-duyunnya kaum wanita Prancis mengenakan cadar bagi muslimah yang tertangkap petugas memakai cadar tadi akan dikenakan denda. Maka semenjak Prancis memberlakukan undang-undang tersebut, Rashid Nikas yang tadi dibahas menyediakan kekayaannya atau dana khusus dikhususkan untuk membayar denda bagi muslimah bercadar. Nah, sebenarnya gue pengen banget kayak gitu kan, kayak waktu itu kemarin beliin teman gue yang disabilitas kursi roda, kaki palsu. Tapi ya mau gimana lagi kan, gue aja di sini pas-pasan, gue open donasi di kitabisa.com kagak ada yang donasi, padahal udah gue tempel loh di caption video Instagram, video YouTube. Tapi ya begitulah. Padahal kemarin kan Indonesia itu masuk ke dalam 5 besar negara terdermawan. Alhamdulillah ya kan, dermawan orang-orang Indonesia itu. Makanya ceklah caption gue ya kan. Tadi nyampe mana ya? Tuh, membayar denda bagi muslimah yang bercadar. Muslimah yang bercadar ditangkap, didenda. Nah, yang bayar dendanya itu tadi Rashid Nikas tadi. Dia menyiapkan duit khusus buat bayar denda. Ini sekarang kan itu kan dia kan duitnya banyak ya, dari tadi aja 150 triliun. Gua nih, seperti yang tadi dibahas, Indonesia itu adalah negeri terdermawan. Gue sering ngobrol-ngobrol sama tukang beca, tukang asongan, tukang jualan di pinggir-pinggir jalan gitu. Mereka itu salut gue sama mereka, dermawan. Bahkan ada salah satu pedagang bilang begini, jika penghasilan saya dalam waktu sebulan itu, ambil contohlah saya punya penghasilan 1 juta, kata dia, itu yang 25.000 itu bukan punya saya, itu belum termasuk saya harus sedekah, kata dia. Tapi itu yang 25.000 bukan punya saya, kata dia, itu punya orang, harus dikasih ke orang, katanya. Makanya kalau gue berkunjung ke warungnya dia tuh, dagangannya dia dikasih-kasih ke gue
kan jadi gak enak kan kalau misalnya gue pengen nongkrong di situnya tiap hari kan. Kata dia. Jadi kalau penghasilan dia seumpama sebulan atau seminggu lah dia dapat 1 juta misalnya, yang 25.000 bukan punya dia, kata dia. Iya kan? Ada yang kayak gitu. Ada yang di kedainya itu naro kayak apa? Kayak celengan gitu, celengan dari kaleng gitu. Kalau misalnya ada orang bilang, iya kembaliannya ambil aja, dia taruh di situ. Iya kembaliannya ambil aja, dia taruh di situ. Lama-lama banyak banyak banyak. Nah itu dia dikasih lagi ke orang. Ada yang kayak gitu, iya kan? Gue jadi pengen, gue salut tuh yang pas waktu itu kan kalau di luar ada yang punya konsep kayak gitu juga ya kan, yang tukang roti apa ya, yang orang miskin ke situ tapi dia ngambil secukupnya walaupun udah dikasih banyak tapi ngambil secukupnya gitu kan. Nah di Indonesia itu juga ternyata ada yang kayak gitu-gitu ya kan. Gue keliling-keliling, gue ngobrol-ngobrol, ada yang kayak gitu. Pedagang-pedagang kecil itu bahkan udah menyiapkan dana, wah ini bukan punya saya nih, ini harus dikasih lagi ke orang, disedekahkan gitu. Ada yang kayak gitu ya kan. Nah kalau tadi kan bahkan malahan yang orang-orang kayak siapa namanya, Rashid Nikos tadi, kalau ada di Indonesia sekalinya dia berbuat gitu kadang harus dikasih tahu orang gitu, diumumin gitu. Kayak kemarin kan ada fenomena-fenomena orang saling lomba-lomba bersedekah, lomba-lomba pamer saldo ATM, ya kan? Saldo gua 35.000 gak bisa diambil. Kemarin mau nonton bioskop gak bisa beli tiket. Nah, iya kan? Kayak gitu. Makanya gue juga sekarang kan di apa? Celengan kan nyelengin gak di ATM, nyelenginnya di sini. Yang celengan Ka'bah itu kan kayak yang pernah nonton videonya itu tuh ada tiga, yaitu tabungan buat gua, tabungan buat kalau gua misalnya mau ada belajar apa, ikut-ikut kelas online apa, tabungan dari situ. Terus ada tabungan yang khusus emang buat orang. Jadi kalau misalnya gue sehari, misalnya sekarang nggak ngamen nih, misalnya kan pulang dari masjid terus ngamen bentaran. Nah kalau gue dapet 30.000 tuh goceng, gue sisihin buat ntar. Kalau misalnya ada yang butuh tinggal gue ambil, ya kan. Nah terus yang ininya lagi, yang sisanya buat gue makan sama bayar arisan, ya kan, ditaruh di situ bayar arisan. Terus banyak lah kayak gitu. Pokoknya dibagi-bagi tiga tuh di dalam celengan itu udah ada amplop-amplop, ada 3 amplop. Harusnya 4 kan, cuman gue kan hasilnya masih belum stabil jadi 3. Nah kayak gitu bagus tuh. Kayak Rashid Nikas ini nih, ya kan, dia membayar denda seolah dengan tindakannya itu dia mengatakan wanita muslimah Perancis, dia dengan membayar denda-denda tersebut seolah-olah dia mengatakan pada wanita-wanita Perancis itu, ya kan, pada wanita muslimah Perancis yang hendak bercadai, pakailah cadarmu sesuka hatimu. Kalian jika terkena denda, saya yang akan membayar dendanya, ya kan. Diketahui Rashid Nikas juga memiliki lebih dari 1.000 panti asuhan di Perancis, anak yatim piatu yang dia asuh jumlahnya lebih dari 1.000, ya kan. Semua dana yang dikeluarkan dari uang pribadinya. Yang lebih membanggakan lagi, semua anak yatim piatu tersebut sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sudah, kalau sudah hafal 30 juz udah hebat. Jangan kemarin ada ibu-ibu nanya mau ngapal berapa juz lagi, itu udah selesai ibu kalau 30 juz. Ibu mau ngapalin apa lagi kalau udah selesai 30 juz, itu udah. Kemarin kan ada tuh yang politikus ngewawancara anak santri, dibilang udah hafal 30 juz, terus targetnya hafal berapa juz lagi, udah selesai tinggal hafalin lagi aja, itu dibaca diulang-ulang lagi bu, ya kan. Nah itu tuh gue juga pernah sempet kan cerita ke Pais, ke teman-teman. Gue juga pengen suatu hari nanti ketika gue tua, gue jagain rumah Quran, iya kan, bikin rumah Quran sendiri. Makanya sekarang gue bikin konten, bikin apa-apa, ya kan, mudah-mudahan aja jadi berkah, ya kan, doain aja. Nah kalau kalian mau ada yang apa, bantu gue mewujudkan cita-cita gue, donasi
di kitabisa.com. Ntar captionnya gue taruh nih di caption nih, link donasinya ya kan. Nah setelah itu pada suatu hari Rashid Nikos itu keluar dari penjara setelah membayar denda, keluar dari bukan penjara ya akhirnya, setelah membebaskan 2 wanita bercadar. Dia berkata, saya melakukan ini semua bukan untuk kesombongan, tetapi sebagai bentuk perlawanan tegas dari saya. Itu kata Rashid Nikos, ya kan? Tuh. Itu dia, kita salut. Kemarin kan banyak banget ada yang gerakan apa? Kalau KL1 bikinnya maraton kebaikan, ikan ada. Terus Jumat Berkah dari Palu Krakatau, ikan Rumah Makan Talago. Nih, gue juga pengen sebenarnya bikin gerakan-gerakan kayak gitu, cuman kan pelan-pelan dulu sekarang, ya kan? Ini jam berapa sekarang ya? Oh iya, ini jadwal gue latihan nih, gue mau latihan. Sebenarnya gue kan udah bikin nomor sendiri tuh, kayak Palu siapa kayak Wawaw kan punya nomor performing arts judulnya Aku Lupa Aku Gila. Nah, gue juga punya sendiri nih, terinspirasi penjelasan dari logo YouTube itu tuh. Ada logonya. Judulnya Suara Jiwa. Nih gue lagi ngulik-ngulik nih, ya kan. Jadi cukup sekian dari gue. Semoga apa yang gue sampaikan itu bermanfaat. Tapi jika ada manfaatnya, itu adalah hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada kesalahannya, itu adalah murni kesalahan dan kehilapan dari gua. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.